Bapak Kapolres, Bapak Haji Dani Kustoni beserta keluarga besarnya dan staf perangkatnya semuanya. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Baitul Ilmu Baitul Ilmi Ibu Hajah Vivi, Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat tanpa terkecuali, seluruh para calon penduduk surga yang berbahagia. Saya lihat dari segi wajah Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya yakin inilah wajah-wajah calon penduduk surga. Kok tahu Pak? Saya jawab, ya tahu dong. Sebab menurut keterangan yang pernah saya pelajari, bahwa penduduk surga itu mayoritas adalah orang-orang susah. Bukan menghina, bukan. Tapi rupanya saya dan Bapak Ibu sekalian mempunyai wajah yang cukup syarat untuk masuk surga. Wajah susah hati. Memang demikianlah kita sebagai orang yang beriman. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bolehlah kita sedikit prihatin di dunia, sedikit kekurangan di dunia, sedikit dapat cobaan dan ujian di dunia. Yang penting nanti di akhirat kita selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya surganya orang yang beriman itu nanti, gimana? Bukan sekarang. Sekarang ini surga bagi orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Alhamdulillah di sini semangat. Yang di sebelah sana persis korban Gunung Kelut. Bu, alhamdulillah masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Orang Mesir itu kalau mendengarkan ayat dan hadis Nabi nyebut nama Allah banter. Allah. Makanya orang Mesir sehat-sehat dan kuat-kuat dan bisa ganti presiden setiap hari. Orang Cirebon nyebut nama Allah sambil ngantuk. Allah. Pantesan penyakitan kafir gitu. Ayo sebut asmani Gusti Allah ben banter ben sehat kabeh, monggo. Entar dulu saya belum baca. Sabar, insya Allah ceramah saya tidak panjang. Selesai saya tutup ceramah saya jam 1 siang. Siap? Oke? Janji? Lanjut? Silahkan saya pulang dulu. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Yang namanya dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Apalagi kalau kita membuka hadis qudsi. Selesai Allah ciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, ya dunya inni ja'altuki jannatan li'a'ai wa sijnan li'awliyai. Alhamdulillah suara masih lumayan. Padahal saya berangkat tadi malam jam 11 Bu. Jalannya asik bergelombang. Macet di mana-mana. Alhamdulillah. Capek, letih, lesu, lapar dan dahaga karena belum makan pagi. Bukan minta, bukan. Tapi orang cerdas itu paham dengan bahasa isyarat. Tambah lemes lagi Bu saya begitu lihat yang ini sebelah sana tua semua. Ini kan rusak pemandangan. Tapi insya Allah yang sebelah sana masuk surga duluan. Ya Rabbal. Masih lumayan suara saya, walaupun capek Pak Kapolres. Ya, sebab saya ini sedikit punya kelebihan tahadus bin nikmah saja ini, Bu.
Saya itu kalau ke Mekah, haji atau umroh, selalu mendapat kesempatan walaupun satu kali menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi bukan penceramah sembarangan ini. Pokoknya kalau ke Mekah itu, walaupun sekali, jadi imam di Masjidil Haram. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya. Itu pun kadang cuma 4 orang sudah. Oh nggak salah toh? Bener toh? Enak toh? Mantep toh? Ada hadis qudsi, selesai Allah ciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, ya dunia ini ja'altuki jannatan li'a'dai wa sijnan li'awliyai. Selesai Allah ciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, hai dunia, ini gaya seorang penceramah kalau sedang lapar, saudara. Mohon maaf ya, sekalian supaya yang ngantuk bangunlah, yang tidur bangun, betul nggak? Yang punya penyakit insya Allah terbang semua penyakitnya, terutama yang punya penyakit jantung, saya jamin mati penyakitnya, orangnya biar panjang umur ya Rabbal. Kata Allah, hai dunia, aku ciptakan engkau sebagai surga bagi musuh-musuhku dan penjara bagi kekasih-kekasihku. Saya mau tanya, sanggup jawab? Sanggup jawab? Baru separuh. Sanggup menjawab? Semua yang hadir ini ingin menjadi musuh Allah atau kekasih Allah? Kekasih Allah atau musuh Allah? Kalau ingin menjadi kekasih Allah, jadikan dunia ini sebagai penjara bagi kita sekalian. Dalam dunia penjara ada istilah rule of game, you know. Ada aturan main, ada halal, ada haram, ada hak, ada batil, ada sunnah, ada mustahabbah, ada makruh, ada mubah. Iku kabeh kudu diugemi, harus diketahui, dipelajari, dihayati. Kemudian yang halal dipersilahkan, yang haram harus dijauhkan, yang wajib harus dijalankan. Ini aturannya Gusti. Yang wajib harus, contoh sholat 5 waktu, fardu ain, kewajiban individual, setiap orang Islam harus melaksanakannya, laki atau perempuan, tua atau muda, pejabat atau rakyat, sentral atau kopral, orang kaya maupun orang miskin yang mengaku beragama Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu, mau tidak mau harus mau. Bahasa Inggrisnya die, entek die kudu die. Ya, bahasa Inggris kuningan ini cuma digaya-gaya dikit kan persis bahasa Arab, bahasa Inggris. Die, entek die kudu die, entek die kudu die. Gelem ora gelem kudu. Loh, ngaku Islam kok nggak sholat? Atau mungkin sholat tapi tidak sesuai syariat. Contoh, ada kelompok Islam di Brebes. Waktu itu saya juga tanya sama Pak Kapolres Brebes, apa benar di Brebes ini ada kelompok Islam namanya Sabto Darmo? Nggih, Pak. Sabto Darmo. Masya Allah. Sholatnya sehari semalam 1 kali. Kalau matahari terbit, sholat. Kalau mendung, libur. Ini kan macam-macam, Pak. Aliran-aliran ini, Masya Allah. Mudah-mudahan di sini semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Aliran kan macam-macam yang tingkatnya global dan internasional. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ya kan? Belum yang lokal-lokal, ada Islam ini, Islam itu, Islam sejati, Islam murni, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Darmo Gandul Gandul, Gandul Gandulan Darmo. Mudah-mudahan Islami kula panjenengan sami adalah Islam ahlus sunnah wal jamaah. Ya Rabbal, selamat dunia dan selamat akhirat. Mudah-mudahan, amin.
Walaupun kita ini kadang mendapat ujian, dan tentu orang yang beriman selalu diuji oleh Allah dengan cobaan-cobaan, ujian-ujian atau sentilan-sentilan dari Allah yang berupa musibah-musibah itu. Mau kemana umat manusia kalau bukan lari kepada Allah? Betul? Kalau Allah perintahkan bumi supaya gempa, Allah tinggal mengatakan kun. Jangan ngantuk, kalau ngantuk ntar bahaya. Kuntilanak. Persis orang Semarang saya ceramah. Bapak Ibu, Nabi kula panjenengan sami niku hijrah utawi pindah saking Mekah dumugi Medion. Madinah maka Medina. Udah bikin ceramah ngantuk bahaya. Kun fayakun, jadilah gempa bumi. Banyak yang lari ke pantai, dihadang dengan gelombang tsunami. Naik ke atas gunung, gunung meletus. Ngumpet di perkampungan, kebakaran. Ngumpet di pinggir kali, banjir. Naik kereta, anjlok. Naik kapal laut, tenggelam. Naik bis, tabrakan. Naik pesawat, hilang satu sekarang. Ayo mau kemana kita? Rupanya kita nggak tahu atau mungkin lupa. Ada yang mau pulang dulu? Yang pulang dulu tanpa udzur, saya khawatir jangan-jangan pulang ke rahmatullah. Mau kemana kita kalau bukan lari kepada Allah? Ada lagi hadis qudsi yang merupakan hal yang bisa menopang daripada musibah-musibah, bisa meredam murka Tuhan. Kata Allah, inni ahammu bi'adzabi ibadi falamma ra'aitu ummaral masajid wa julasa'al Qur'an wa wildanal islami fayaskunu ghadabi. Alhamdulillah, walaupun serak ini mantan Polri, pernah juara pertama Pak. Alhamdulillah, tingkat RT peserta ini 10 sing sanga ora teka kabeh. Ini hadis qudsi nih saudara, yang nanti ada kaitannya sangat erat dengan majelis taklim, majelis zikir semacam ini, dipimpin oleh Ibu Vivi dan dipandu oleh Ustadz Kiai Haji Wan Zawawi, diprakarsai oleh Pak Kapolres dan rekan-rekannya. Semua yang terlibat, yang andil partisipasi moral material, pasti mendapatkan balasan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal, kata Allah, inni ahammu bi'adzabi ibadi falamma ra'aitu ummarul masajid wa julasa'al Qur'an wa wildanal Islam wa yaskunu ghadabi. Paham betul? Tak balik malih dan paham. Inni ahammu bi'adzabi ibadi falamma ra'aitu ummarul masajid wa julasa'al Qur'an wa wildanal Islam wa yaskunu ghadabi. Paham? Susah juga ini ya. Kalau di Arab paham langsung. Di Arab itu bocah cilik aja paham bahasa Arab kok. Di Arab itu anak umur 4 tahun fasih berbahasa Arab. Di Cirebon ini jangankan anak umur 4 tahun, anak umur 40 tahun nggak bisa bahasa Arab. Gua pengemis saja fasih berbahasa Arab di Arab. Di tempat kita ini kan bahasa Arabnya salam saja. Assalamualaikum, Bu, sedekahnya Bu. Di Arab beda. Mimmalillahi muhsinun, mimmalillahi muhsinun, mimmalillahi muhsinun. Mana kasamalan min sadaqah, tasadaqatul hamu, tasadaqatul flihu, as-sadaqatu tufi ghadab rabbi wa tadfa'u mitatasu. Saya bayangkan, ini pengemis kalau di Cirebon jadi kiai besar bisa. Sayang di Arab ya. Sekarang kan mohon maaf, hati-hati. Kan sekarang banyak kiai jadi-jadian. Iya betul? Banyak ustadz fotokopi, banyak habib palsu. Wong nabi palsu juga ada kok. Apalagi habib. Nabi palsu ada. Suparman Surabaya ngaku nabi. Nabi Suparman alaihissalam. Masya Allah. Hati-hati. Ini kadang-kadang kan Masya Allah, ada seorang yang mengaku ustadz, gak jelas gurunya siapa, keilmuannya juga diragukan, nongol di televisi, Quran gak fasih, hadis palsu disampaikan,
diajak ngomong Arab gak bisa, fikih nahu sorof awam, dipanggil ceramah, pasang tarif sampai puluhan bahkan ratusan juta. Tolong mubalek yang model begini jangan dipanggil, lebih baik panggil saya, bukan promosi pemasaran. Ini cari Gusti Allah, bu cari Gusti Allah, ini ahammu bi'adzabi ibadi, saya ini sangat ingin menyiksa hamba-hambaku yang sering berbuat jahat dan sering berbuat maksiat. Kejahatan, kemaksiatan bisa mengundang murka Allah. Hati-hati. Akan tetapi ketika Allah melihat yang pertama, falamma ra'aitu ummaral masajid, ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, tempat ibadah, wa julasa Al-Quran, dan orang-orang yang duduk bersanding membentuk forum kajian ilmu-ilmu Al-Quran, ini termasuk di dalamnya majlis ilmu, majlis taklim, majlis zikir. Dan yang ketiga, wa wildanal Islam, dan anak-anak kecil orang Islam itu, ketika Allah melihat tiap kelompok, Allah katakan fayaskunu ghadabi, maka redalah, tenanglah marah dan murkaku. Alhamdulillah. Pentingnya memakmurkan masjid dan mensyiarkan majlis taklim semacam ini. Kenapa? Islam ini harus kita kaji. Islam itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, berangkat ke umrah, Mekah, Medina, tapi Islam itu semua-muanya. Betul? Termasuk jaga persatuan walaupun beda partai politik. Ini yang penting. 9 April. Mau kemana, Pak? Ntar dulu, belum waktunya nusuk. Walaupun beda pilihan, tapi tetap jaga persatuan. Siap? Siap? Ini yang lebih penting. Jangan persatuan kita kemudian kita nodai dengan hanya masalah yang sepele. Jaga persatuan dan kesatuan. Pilih wakil rakyat yang amanah, yang siddiq, tabligh, amanah. Fatona ada masalah. Ntar kalau udah selesai baru tarik lagi. Agaknya kalau mau nusuk istikharah kepada Allah, gimana? Jangan asal tusuk, asal pilih, salah pilih, sengsara bukan hanya 5 tahun tapi dunia akhirat. Apa diatur Pak dalam Islam pilih? Oh iya. Jangankan milih pemimpin, pilih suami juga ada aturannya, jangan asal jantan. Kalau asal jantan banyak kambing jantan. Pilih istri jangan asal wadon. Kalau asal wadon banyak kebo wadon. Apalagi ya pilih pemimpin. Buang air saja itu loh dibahas oleh Islam kok. Buang air kecil, ngertas boten sih? Kencing, ngertas boten? Muyo. Dibahas oleh Islam, tidak boleh kencing di tanah lapang tanpa satir, aling-aling menghadap kiblat, suul adab, gak punya sopan santun. Kiblat dihadapin waktu kencing. Jangan seperti santri di pesantren Yogyakarta ada yang kencing ngadep kiblat ditegur sama kiai. Hei, kok kencing ngadep kiblat? Yang ngadep sih ke kiblat Pak Kiai, tapi kan saya belokin ke kiri. Oh, gemuyuk kabeh ini. Gak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah. Takut berubah rasa. Yang mestinya manis jadi asin. Gak boleh kencing di air yang tidak mengalir. La yabulanna ahadukum fil ma'ir raqidil ladzi la yajri. Jangan sekali-kali kalian kencing di air yang tidak mengalir. Empang jangan dikencingin, kolam jangan dikencingin. Gak boleh kencing berdiri, penyakit itu. Sunnahnya jongkok dan itu sehat. Kenapa? Dikaji secara ilmiah dan ilmu kedokteran, orang yang buang air kecil dalam keadaan jongkok, kandung kemih tertekan dengan sempurna sehingga air seni yang keluar itu tuntas dan tiris. Apalagi tambah dengan gehem. Tapi kalau kencing berdiri, kandung kemih tidak tertekan dengan sempurna dan dikhawatirkan air seni masih tersisa. Itulah salah satu penyebab penyakit kencing batu. Karena itu yang rata-rata terserang penyakit kencing batu adalah kaum laki-laki karena banyak yang kencing berdiri. Perempuan aman. Sebab tidak ada yang kencing berdiri. Kalau ada kurang ajar.
kecuali ibu-ibu yang suka ke sawah-sawah. Di tengah sawah kebelet langsung ditarik kainnya ke atas, wes. Pakai celana bu, maka mohon maaf pakai boleh sebagai ini Islam, betul? Habis buang air kecil ada istilah istinja, muradif dan sinonimnya adalah istiqobah. Bahasa Indonesianya cebok, bahasa Jawanya cewok, bahasa Sundanya cewok, bahasa Papuanya cewok-wok. Islam begitu rapi. Gak boleh dengan tisu, tapi harus dengan air. Kalau dengan tisu, betul kok? Penyakit. Dengan tisu itu penyakit. Bisa iritasi, bisa infeksi. Ya kalau tisunya steril, kalau enggak, nah, gak boleh pakai tisu, gak boleh pakai kertas. Kata orang Belanda pakai papir, kata orang Inggris pakai paper, kata orang Cirebon paper, sama saja dengan air. Ya, ini Islam loh. Islam luar biasa. Mohon maaf, seribu maaf. Jangankan pilih pemimpin, jangankan pilih wakil rakyat, jangankan pilih suami, pilih istri. Masalah buang air kecil dibahas oleh Islam kok. Lebih kecil lagi, mohon maaf, membuang angin dibahas oleh Islam. Ngertos boten sih buang angin? Iya, rada-rada susah ngomong sama orang kampung ini. Bu, itu loh gas beracun. Jangan main lepas begitu saja. Ada etikanya. Buka kitab tafsir, nama-nama buang angin itu banyak. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Udah mulai lobet ini. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam tentang nama-nama segala sesuatu. Semua. Nama pohon-pohonan, nama tumbuhan, nama buah-buahan, nama batu, nama api, nama air, nama angin. Ulama tafsir menggariskan hatta rihal ladzi yakhruju minad dubur, sampai-sampai nama-nama angin yang keluar dari jalan belakang. Itu macam-macam namanya. Ada yang namanya dorot, dot, rot, tok. Suaranya gede, baunya nggak seberapa. Ada yang fusyatun, bahasa kita pes, suaranya cuma kayak ban kempes, gak seberapa sih. Baunya ambune itu 17 bangke. Ada yang kamis marin, seperti suara seruling yang ditahan-tahan, keluar juga. Di depan umum mau keluar ditahan, keluar juga. Artinya apa? Harus ada etika. Terutama ibu-ibu, mohon maaf Bu ya. Depan suami hati-hati. Ayo ibu-ibu ini. Depan suami, dulu pengantin baru mau buang angin bilang mau ke warung. Kang, mau ke warung dulu. Ngapain? Beli sabun. Keluar rumah dibuang. Yes, balik lagi. Kok sebentar amat tutup warungnya Kang. Begitu anak ewes telu depan suami brak. Mana suaminya balas lagi? Tatip. Gak punya etika. Ini mengandung filosofi loh. Di depan umum, di forum, di majelis, di perkumpulan apa saja, ketika banyak orang pengen buang angin, tahan dulu, keluar buang, balik lagi. Nah seandainya bu, depan umum ada yang buang angin, namanya orang ditahan keluar juga. Sunnah bagi yang lain untuk pura-pura budek. Nikmati saja apa adanya. Jangan ada orang buang angin dicari siapa. Lihat dong mukanya, lihat. Jangan kasihan orang buang angin ditunjuk mukanya sampai pucat. Malah kadang dia yang buang angin nunjuk orang lain lagi. Lempar batu semitang. Ini mengandung filosofi kalau di darah kita ini ada informasi negatif, jangan main tunjuk, betul nggak? Terutama media-media sekarang itu yang tidak objektif, lebih berpihak kepada yang dipihak, gitu loh. Jangan percaya begitu saja, belum tentu. Gimana? Harus cross check, tabayun, tak juga ketahuan sendiri. Gak usah kita tunjuk kesalahan kepada orang lain. Kesalahan kita sendiri kadang-kadang lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Semut di seberang lautan nampak jelas kelihatan, gajah di pelupuk mata
Ali. Jangan tepuk tangan. Percuma kurang kompak. Ya, tepuk tangan semua ben rame, monggo 1, 2, 3. Nah, terus di sana TK semua ini. Ya Allah, kalau dulu saya tadi bisik sama Pak Kapolres, dulu kita punya presiden kan wibawa, betul nggak? Presiden dulu kan namanya simbol negara, kita hormati. Baik buruk itu pimpinan kita junjung ini institusi, termasuk di level apapun saja. Bagaimanapun presiden kita junjung. Sekarang masya Allah fotonya dibakar, diinjek-injek, la ilaha illallah. Coba kalau saya jadi presiden, saya tembak itu sudah. Untung saya nggak jadi presiden. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Kita malu dengan dunia lain. Brunei itu Pak, masya Allah negara kecil, saya udah ke sana, alhamdulillah. Dan sebentar lagi, kalau nggak salah nanti bulan April pertengahan saya ke Malaysia, dan ada kelompok Jawa di luar negeri di Suriname juga. Saya insya Allah Isra Mi'raj ke sana nanti. Juga ke Australia. Ya kalau ada yang undang. Ya, kalau ada yang undang. Saudara yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Di kampung kita kalau informasi negatif cross check dan tabayun dulu. Gimana? Jangan main tunjuk. Diibaratkan ketika ada orang buang angin. Kalau membuang angin terjadinya di antara orang yang tidak punya ilmu saling tunjuk. Tapi kalau membuang angin terjadinya di antara orang yang punya ilmu, terjadi diskusi ilmiah. Contoh, pas rapat guru madrasah ada salah satu yang buang angin. Langsung guru agama mengatakan inilah salah satu yang menyebabkan batalnya wudhu. Guru matematika nggak mau kalah, tidak bisa dikali tapi bisa dibagi-bagi. Guru kesenian mengatakan nadanya, suaranya ada pada nada huruf N. Guru geografi mengatakan larinya mengikuti arah mata angin. Guru ekonomi teriak kencang, pemasukan sebesar-besarnya, pengeluaran sekecil-kecilnya. Terakhir guru sejarah mengatakan inilah salah satu yang menyebabkan terjadinya perang saudara. Nggak taunya buang angin kepala sekolah sudah. Makanya ayo kita hidup banyak zikir kepada Allah, nggih. Qanaah, trimo, syukur, sabar, mendapatkan berkah, sabar, dapat ujian, mendapatkan berkah, syukur, dapat ujian, sabar dan ridho dengan takdir ketentuan Allah, nggih. Mau jadi apa kalau kita nggak terima dengan takdir? Kata Allah dalam hadis qudsi lagi, "Man lam yashkur 'ala na'mai wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyahrus min dunya falyatlub rabban siwaya." Ayo sing sapa wonge gak syukur atas nikmatku, gak sabar atas ujian dan cobaanku, dan tidak ridha dengan takdir dan ketentuanku, silakan keluar dari dunia, cari Tuhan selain aku. Mau kemana kita? Qanaah, trimo apa adanya, narimo ing pandum, gimana? Cintai profesi masing-masing. Yang jadi polisi, jangan pengen jadi kiai. Nanti kiai ada saingannya. Yang kiai ya kiai, jangan pengen jadi anggota dewan. Anggota dewan sudah masing-masing kok, nggih. Masing-masing urusannya. Yang pedagang ya dagang, yang petani ya tani, yang ceramah ya ceramah, yang MC ya MC. MC juga macam-macam loh. Ada MC pengajian, ada MC pertandingan tinju. Salah menerapkan, rusak acara. Contoh, biasa jadi MC pengajian disuruh jadi MC pertandingan tinju, ketahuan bahasanya. Ladies and gentlemen, rahimakumullah. Marilah kita saksikan pertandingan tinju kelas dunia internasional yang sebentar lagi akan berlangsung antara Mike Tyson dengan Alexander Holyfield. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ditambah lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Mike Tyson bukannya tinju malah nyanyi dia. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang. Bingung. Salah MC.
Atau sebaliknya biasa jadi MC pertandingan tinju disuruh jadi MC pengajian, ketahuan juga. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Mudi. Ceramahnya kayak tinju. Saudara-saudara, mari kita bersatu, jangan selebre, tak jotos sampai nanti. Ayo cintai profesi masing, nikmati job kita, gitu. Narimo ing pandut dan bangga dengan tugas, enjoy menjalankan kewajiban, insya Allah rapi dunia ini. Kenapa terjadi hal yang tidak diinginkan? Karena banyak orang yang tidak rela dengan profesi masing-masing. Lurah pengen jadi imam masjid pengen jadi lurah, berantakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang syukur atas nikmat, sabar atas ujian, dan nerima takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita doakan semua yang hadir mendapatkan kesuksesan. Amin. Dan kita doakan nanti 9 April diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Pak Polisi gak usah repot-repot, gak usah jaga kalau perlu, udah aman. Insya Allah mudah-mudahan ya, supaya aman, tentram, kita semua sanggup dan bisa melaksanakan ibadah dan zikir dengan baik. Kita doakan Pak Kapolres, insya Allah sebentar lagi jadi kombes. Amin. Naik pangkat, ini Kapolres Cirebon, nanti Kapolres Jakarta Barat. Amin. Kalau Jakarta Barat dekat dengan saya, jadi ngundang saya tiap hari. Kita doakan Bu Vivi panjang umur, berkah rezeki, dan Baitul Ilmi selalu berkah dan bertambah melimpah ruah rezekinya dan jamaahnya. Kita doakan semua yang hadir punya keinginan apapun. Mungkin ada yang ingin jadi anggota dewan, kita persilahkan, kita doakan. Mudah-mudahan yang penting niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi rekan saya katanya mau hadir, Bapak Hirman Khairon, ya, kita doakan juga yang telah menduduki DPR RI, semuanya mendapat kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Kiai Iwan Zawawi panjang umur, sehat badan, banyak rezeki, dan banyak duit. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saya lihat ibu-ibu rajin ngaji di majelis taklim ya Bu. Apalin kasidah-kasidah yang merupakan ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah nggih. Sholawatan, marhabanan nggih. Kalau perlu aqidatul awam jangan lupa dihafalin itu, terutama santri-santri muda. Lebih bagus lagi polwan-polwan. Ngapalin aqidatul awam dibarengi dengan hadrah. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimida imil insani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Itu lagu santri muda. Ada juga aqidatul awam lagunya nenek-nenek di majelis taklim, tidak nadanya Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imi. Nenek-nenek biar. Ada juga lagu aqidatul awam versi lagu perjuangan panggilan jihad. Ini semangat dibarengi dengan drum band bagus. Abda'u bismillahi warrahmani treng tereng wabirrahimi da'imil ihsani treng tereng walhamdulillahil qadimil awali ala khairil baqi bila tahawuli ala khairil baqi bila tahawuli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Allah. Ayo tolong baca berjamaah rame-rame supaya sehat semua dan setan terbang kabur. Amin. Kalau nggak hafal paling tidak tereng-terengnya aja. Siap? Abda'u bismillahirrahmanirrahim.
wa birrahimi daimil ihsani. Enak banget. Walhamdulillahil qadimil awwali. Enggak pakai cerita ini. Enak aja. Cuma 2 kali saja. Al-akhiril baqi bila tahawuli. Al-akhiril baqi bila tahawuli. Semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mestinya ketika mengucapkan Allahu Akbar tangannya ngepel ke atas. Saya doakan yang tangannya ngepel diangkat ke atas, yang punya penyakit sembuh, yang encok, rematik, pebelinu, asam urat, jantung, paru-paru, insya Allah sembuh semua, amin. Yang tidak mau ngangkat tangannya ke atas, saya doakan tangannya nggak bisa diangkat. Siap? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Entah dulu ngangkatnya. Wa birrahimi da'il ihsani. Walhamdulillahil qadimil awwali. Al-akhiril baqi bila ta'awuli. Siap? Al-akhiril baqi bila ta'awuli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah penyakitan semua. Insya Allah sembuh penyakitnya, amin. Gak usah berobat sama guntur bumi. Itu Bu yang harus saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat bagi saya dan para jamaah yang hadir. Mari kita baca suratul Fatihah dengan niat-niat yang baik tentunya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Hajat kita diperkenankan. Permohonan kita dilabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita disembuhkan. Pasangan kita menjadi pasangan yang ideal. Sebagai pelipur lara, penurun duka, penyusup pandang, dan anak cucu kita saleh dan salihah. Negara kita aman, tentram, gemakrifah, loh dinawi toto tenten tertor harja. Murah sarwotinuku, makmur sarwotinandul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan barakah Fatihah mudah-mudahan rezeki kita bertambah-tambah, melimpah ruah, banyak dan berkah. Syukur-syukur bisa ziarah ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, kaki Safa dan Marwah, wukuf di padang Arafah, mabit Mina dan Muzdalifah, balang jumrah ulah Wusta dan Aqabah, darah Nabi ke Madinah, pulang melalui kota Jeddah, sampai di sini kembali rezeki kita bertambah-tambah, melimpah ruah, banyak dan berkah. Syukur-syukur bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil mewah, dan bisa nikah. Anak-anak pada lulus sekolah, syukur-syukur sampai tuntas kuliah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Qabul, amin. Apapun permintaan kita insya Allah, apalagi nanti ditambah dengan zikir. Ya, termasuk dari Bu Nani Haryanti, kita doakan juga mudah-mudahan sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai ketemu kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama bersama Mujib Hudori S Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Ada pengumuman nanti malam sampai akbar. Ada yang ingin hadir dipersilahkan, yang sama saya Ba'da Isya. Tempatnya di Kampung Melayu, Jakarta. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.